Sosbud ekonomi. Udah jelas tuh yang mau pergi ke perguruan tinggi. Jadi pada waktu itu pasti kita sudah diarahkan. Universitas seperti saya dari Pasti Alam sudah disuruh baik oleh guru-guru dan diberitahu kepada universitas-universitas yang ada fakultasnya mengenai ilmu pasti. Itu nanti dari sekolah ini masuk ke sana. Tapi kalau sekarang aneh buat saya. Mereka yang mau jadi mahasiswa itu lalu dibiarkan saja. Akibatnya apa? Monggo dibuat penelitian benar ini. Saya mendengar saja di UI sekitar 30 profesor, maksudnya dokter, itu akan pensiun. Jadi saya akan pusing kepala. Katanya kita disuruh ini ke pendidikan, kesehatan, tapi sampai jalur akhir itu tidak jelas. Saya langsung sudah bilang kepada Presiden, ini kalau dibiarkan terus, lama-lama, apalagi kita sudah sudah jalan, yang namanya AFTA, ada MEA, apa tidak nanti yang dari luar datang ke sini, dokter-dokter muda, contoh untuk kesehatan, yang mungkin di sana lebih banyak tidak dapat pekerjaan, di sini itu masih begitu banyak. Rasio, coba tolong, satu dokter itu menangani berapa orang Indonesia, sampai tingkat dokter, profesor. Mau membuka fakultas kedokteran sekarang kan sulit, saya setuju, tapi bukan dipersulit. Karena wilayah timur saja tolong dihitung. Siapa yang suka jalan-jalan ke sana? Sekarang kita sudah punya undang-undang yang begitu tadinya diharapkan oleh daerah, yaitu otonomi daerah. Otonom daerah bisa dulu maksudnya. Ketika itu saya menjadi wapres. Ketika itu presidennya Gus Dur. Ketika itulah diketok oleh DPR untuk disahkan dan dijalankan yang namanya undang-undang otonomi daerah. Apa maksudnya? Supaya daerah itu bisa bangkit menuju kemandirian dengan keekonomiannya, sehingga mereka dapat lalu berdiri sendiri. Tapi pada kenyataannya, dan ini saya sudah bilang juga pada yang berwenang, coba toh dievaluasi kembali. Dan saya kira LIPI pun harus meneliti, karena pada waktu mau dicanangkan untuk diimplementasikan di dalam satu rapat kabinet terbatas, Presiden menanyakan kepada saya sebagai wapres,